kalau reproduksi kan kita artinya mereproduksi, jadi kita menghasilkan keturunan. Bagaimana sih bisa memproduksi keturunan-keturunannya yang lebih bagus? Produksi misalnya kalau sapi produksi susu tinggi, kalau daging misalnya nggak kalah dengan Wagyu tuh sapi steak Wagyu, nah seperti itu ya. Nah ini tuh mahal, kalau beli di Australia tuh satu pak tuh berapa dolar, roti isi 10 dengan aplikatornya. Kayaknya kita coba, ini kan kandungannya progesteron, oke kita teliti, kita buat pakai ini spons vagina. Halo Sobat Innovtalks Universitas Padjadjaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya Eka Adi Wilaga selaku pemandu acara Innovtalks Unpad pada siang hari ini. Perkenankan saya untuk kembali mengajak Sivitas Akademika Universitas Padjadjaran untuk menyimak satu lagi inovasi dari para periset Unpad. Pada kesempatan kali ini, saya punya tamu terbaik dari Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Di samping kanan saya sudah ada Ibu Dr. Siti Daroja, beliau dari Fakultas Peternakan, Departemen Produksi Ternak, Universitas Padjadjaran. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Saya panggilnya Bu Dace ternyata Dace ya. aja boleh. Oke. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah sehat. Oke. Sobat Innovtalks, pada siang hari ini kami akan berdiskusi tentang tema yaitu bioteknologi reproduksi ternak. Baik Bu Dace, pada kesempatan siang hari ini kita mau bicara banyak nih tentang ternak. Boleh. Kalau yang mungkin khalayak umum tahu, ternak itu biasanya nggak jauh-jauh dari sapi, kambing, dan hewan potong lainnya yang biasa dikonsumsi ya Bu ya. Oke. Sebenarnya yang menarik nih sebenarnya di depan kita juga udah ada nih berbagai alat yang dipakai nanti untuk relate dengan risetnya Bu Dace ya. Kira-kira boleh diceritakan kepada kami latar belakang apa yang melatar belakangi riset bioteknologi reproduksi ternak ini Bu Dace? Oke, baiklah, saya coba ya. Jadi sebetulnya itu kan saya sebagai diawali dengan staf dosen di sana itu dimasuk ke laboratorium reproduksi ternak. Nah, kalau reproduksi kan kita artinya mereproduksi, jadi kita menghasilkan keturunan. Nah, dari situlah memang banyak sekali penelitian bagaimana sih bisa memproduksi keturunan-keturunannya yang lebih bagus, produksi misalnya kalau sapi produksi susu tinggi, kalau daging misalnya nggak kalah dengan Wagyu tuh sapi steak Wagyu, nah seperti itu ya. Nah disitulah saya bergelut dengan salah satunya itu adalah teknologi inseminasi buatan. Nah apa sih itu ya gitu, inseminasi buatan saya tertarik sekali gitu waktu itu tuh karena memang itu merupakan tahun 80-an lah mulai dikembangkan. Ya di mana di Indonesia juga didirikan balainya. Ada 2 balai besar. Ada Bu di Indonesia di kota mana saja Bu? Di Lembang, BIB Lembang dan di Singosari Malang. Nah itu. Nah dari situlah saya terus menekuni aktivitas ataupun kegiatan risetnya itu ya ke sana ke bagaimana kita mencoba memproduksi keturunan, dipersiapkanlah keturunan dari induknya sehingga nanti untuk ini juga kan protein hewani. Nah Indonesia masih perlu ya. Nah seperti itu. Itulah. Jadi teknologi yang diadaptasi di risetnya Bu Dace kali ini adalah teknologi inseminasi buatan. Sederhananya adalah mungkin kalau dulu kita kenalnya kalau ternak tuh biasanya dia ibaratnya kawin dengan alamiah gitu kan. Kalau ini dibantu oleh tenaga sources manusia sebagai salah satu alat untuk menaikkan bukan hanya jumlah produksi ternaknya tapi juga kualitas dan seleksi seperti itu. Lebih detailnya lagi Bu, saya jadi penasaran gitu. Kalau yang saya kenal kan inseminasi buatan justru saya kenalnya dari manusia gitu kan. Tapi kalau dari ternak sendiri uniknya apa nih Bu? Kalau yang inseminasi buatan dengan yang konvensional, alami atau alami ya.
Jadi gini kan kalau alami itu kan satu pejantan mengawini satu betina. Sudah saja nunggu, apalagi sapi 9 bulan. Iya. Terus kalau domba 5 bulan. Nah, dengan adanya kemudian pemerintah tuh ya para peneliti lah ya, bagaimana kita mau meningkatkan atau memaksimalkan pejantan-pejantan unggul. Nah, kemudian juga kalau peternak harus punya jantan, harus punya betina, kan mahal itu biaya pemeliharaan. Akhirnya dibuatlah suatu kawin buatan. Nah, jadi di mana di balai itu si semen atau spermanya ditampung, kemudian diproses, diencerkan, dibekukan, sehingga dari satu pejantan tuh bisa nanti dalam berbentuk straw. Straw itu di situ disimpan spermanya, dan kemudian kalau dibutuhkan oleh betina atau punya peternak, udah tinggal beli itunya saja, strawnya aja. Tidak, jadi si peternak itu ya nggak usah punya pejantan. Oh gitu, Gak bahkan usah sampai seperti itu ya teknologinya. Jadi bisa beli melalui koperasi, kita kerjasama koperasi, jadi BIB Lembang dengan ataupun dengan dinas itu dinas peternakan dan kesehatan hewan tuh ya itu mau peternak-peternak. Jadi beruntung keuntungannya banyak kali ya itu maksudnya. Kalau dari riset yang Ibu sudah jalani ini, kalau tadi kita ngobrol di awal bahwa risetnya sudah dimulai dari sekitar tahun 2019 ini fokusnya di hewan ternak apa nih Bu? Nah, waktu itu karena berkembangnya penelitian ini, ada juga kan suatu inovasi untuk kan sperma tuh terdiri dari X dan Y. Nah, itu dimana kalau anaknya pengen betina X kan yang itu. Nah, kalau jantan, akhirnya peternak juga suka gitu memilih kalau dia saya pengen. Nah, akhirnya kita coba teknologi separasi sperma. Kita pisahkan. Nah, itu saya mulai penelitian lagi, kebetulan mendapatkan hibah dari USAID Sera. Jadi untuk diambil di sana di peternakan sapi potong di Cijengjing, Ciamis. Jadi, teliti di situ selama 1 tahun saya di sana. Nah, itu kita coba separasi. Nah gitu, dan sekarang pun sudah alhamdulillah lah di sana sudah tahu bahan pengencernya apa, ininya apa, inkubasinya apa, itu dari hasil penelitian saya dengan tim ya, bukan saya aja tim. Ya, seperti itu. Ya Ibu juga sudah pasti mengajak teman-teman sejawat, dosen dan juga teman-teman mahasiswa ya Bu ya. Lalu rasa penasaran saya makin banyak nih Bu. Kenapa harus desa Cijengjing ini Bu? Kenapa enggak desa Jatinangor gitu, nah, dekat dari kampus? Waktu itu tuh kan baru oleh gubernur itu mengenai sapi Pasundan. Dulu namanya sapi sapi Ciamis atau apa, tapi itu pengen dijadikan sehingga dideklarasikan oleh gubernur tuh ada sapi Pasundan, sapi lokal Pasundan. Nah itu bentuknya tuh nggak terlalu besar, kecil gitu, mirip dengan sapi Wagyu di Jepang. Nah, tapi secara proporsi dagingnya, nah itu kalau misalkan dia adalah itu sapi Pasundan tuh sapi potong Bu. Sapi potong. Nah, jadi dia secara kuantiti daging olahannya justru lebih banyak untuk dipotong itu, jadi dia memenuhi kuota potongnya lebih besar, beratnya lebih banyak. Gitu. Selain itu Bu, kalau selain sapi ada lagi yang masuk ke, kalau saya istilahnya responden gitu ya. Kalau ini apa varietas hewan ternak apa selain sapi? Pernah saya teliti itu banyak juga pada domba, kambing, dan itu kan banyak sekali peralatan-peralatan yang dulu tuh kita beli, maksudnya fakultas tuh beli dari Jerman, dari mana. Nah, akhirnya saya berpikir untuk PKM, pengabdian kepada masyarakat, sehingga kita di lab tuh membuat sendiri, miniatur dari situlah, contoh, sehingga kita bisa memproduksi dan kita lakukan. Kalau PKM itu saya membawa alat-alat terus kemudian dan itu bisa ditiru oleh petani, peternak. Dan jadi dia juga tidak perlu punya ataupun misalnya dalam satu kelompok aja ya, kelompok ternak tuh ada yang punya satu jantan sudah cukup. Nanti dia tampung dan itu dibagikan ke semua. Nah seperti itu. Nah kalau bicara alat, karena di depan kita udah ada nih Bu ya, di depan kita nih Sobat Inoftox ini udah ada alat yang bahkan dibuat Bu Dace dengan tim penelitinya yang dipakai dalam rangka bioteknologi produksi ternak. Boleh diceritakan Bu, ini nih yang depan kita nih apa nih? Dan peruntukannya apa? Nah, ini pertama
ini tuh kan kalau untuk kita mengawinkan tuh perlu sperma ya. Nah ini kan karena buatan kita harus menampung dulu spermanya. Nah ini kita membuat seperti ini yang ukuran kecil untuk domba atau kambing. Nah kalau yang kami punya di lab itu dulu pesanan langsung dari Jerman dari mana, hanya kita coba buat. Kalau mereka dari bonit, ini bisa dari kayak pralon kayak apa gitu. Ini kita potong. Bahkan dengan bahan baku yang sebenarnya ada di sekitar semua. peternak ya, ada, bisa memanfaatkan. Nah terus ini kan tabung reaksi bisa. Nah disinilah ini kita berupaya menciptakan ini alat sendiri itu dan kemudian alat sendiri dan kadang saya juga kalau PKM tuh nanti di sana ada yang tenaga operasi itu kita sumbangkan. Ini kan itu terus-terusan kepake gitu, mangga. Tapi kita ajari juga kalau mau buat, karena cukup cuma satu juga udah cukup. Dia kan ini kan dicuci di ini gitu. Dan nanti bisa istilahnya satu alat bisa dipakai oleh peternak dengan banyak kelompok ya, peternak ya gitu kan. Gitu. Nah seperti itu. Oke. Ini usia alatnya sendiri kalau dari mulai dibuat ya Bu, sampai tahan berapa periode lama? Tahan lama, paling yang sulit tuh ini kan pakai karet nih. Nah itu agak sulit, kita nyarinya tuh harus ke pabrik karet gitu ya. Kalau itu pernah kita coba pakai balon tapi terus pecah. Karena butuh elastisitas tertentu ya untuk lapisan ini kan nanti dikasih air terus kemudian pelicin. Jadi nanti kalau dimasukkan udara tuh persis seperti vagina yang alami seperti gitu. Nah ini sebutnya vagina buatan ini tuh. Dihubungkan dengan corong. Nah nanti begitu ditampung si spermanya masuk ke sini. Kemudian kita bagi-bagikan dengan sperma biasa kalau itu jumlah sperma ternak tuh relatif banyak ya. Jutaan satu cc-nya. Yang pernah masuk di penelitiannya Ibu, kalau dari satu penelitian ini idealnya berapa untuk berapa kali disebarkan satu kali ambil sampling kalau gitu. itu kan volumenya berbeda-beda. Kalau sapi lebih banyak ya. Biasanya kemarin sapi Pasundan tuh ada antara 5 cc sampai itu. Nah itu bisa kita olah jadi semen beku tuh bisa berapa straw tuh seperti ini. Nah, jadi nanti itu si spermanya itu sudah berbentuk ini straw seperti ini nih. Nah ini seperti sedotan. Nah di dalam sini ada spermanya itu. Kita hitung dosisnya berapa atau apa. Nah ini kita buat itu sudah ada mesinnya di Cijengjing juga sudah ada. Straw ini bahkan sudah diproduksi oleh Ibu dan kawan-kawan di fakultas ya? Iya di BIB Lembang ada terus atau kalau misalnya kita buat juga di lab ada gitu untuk ini jadi saya suka bawa-bawa juga kalau untuk PKM kalau ini dan ya semuanya seperti ini untuk hormon meningkatkan ininya juga ya. Ini kita buat sendiri sebetulnya ada yang mahal itu ini yang buatan dari Australia. Jadi ini penentukannya untuk apa nih? Untuk mensinkronkan dia menggertak timbulnya estrus tuh berahi. Nah ini tuh namanya cider. Nah ini tuh mahal. Kalau beli di Australia itu satu pak tuh berapa dolar, isi 10 dengan aplikatornya. Akhirnya kita coba, ini kan kandungannya progesteron. Oke, kita teliti, kita buat pakai ini spons vagina. Kita masukkan nanti progesteronnya dan kemudian kita keringkan. Nah nanti pada saat penggunaan disisipkan saja jadi untuk menggertak dulu biar dia timbul berahi. Untuk memicu sapinya untuk justru birahi sampai dia baru kita IB. Gitu. Menarik ya Bu. Kemudian yang berikutnya apa nih Bu? Ini dulu tuh kan, itu kita mau masang ini tuh kan sebenarnya kalau yang mungkin ibu-ibu kalau yang manusia tuh kan ada istilahnya duckbill tuh untuk membuka vagina. Nah itu kita juga ada spekulum. Itu kan mahal, cuma ada satu gitu. Terus akhirnya kok ternyata hanya untuk melihat gini aja. Akhirnya kita coba modifikasi dengan peralon ini. Peralon terus ini kan ukurannya segini. Terus buat ininya kita tambahkan ini lampu tuh. Bisa kepake baterai. Nah seperti itulah. Ini sebetulnya yang ingin saya patenkan juga tapi belum. Kemarin udah coba. Ternyata alat ini sedang Ibu upayakan untuk mendapat paten supaya lebih bisa produksi massal mungkin ya Bu ya. Iya ini bisa dan ini jauh sekali. Kalau harga ini berapa dolar, kalau dengan itu tuh satu pak isi 100 tuh cuma 9.000 lah jatuhnya. Nah, bahkan dengan inovasi risetnya Bu Dace justru bisa meminimalisir cost yang sebenarnya bisa diambil juga bahan-bahannya dari lingkungan sekeliling yang ada di para peternak ini ya Bu. Oke, menarik Bu.
Jadi harapan terbesarnya salah satunya adalah untuk merilis paten alat-alat yang ada di depan kita nih ya Bu ya. Oke, kita lanjut lagi ke tema diskusi kita. Kemudian ini kalau misalnya peternak nih Bu, kalau misalnya ternyata daerahnya nih sulit dijangkau, pernahkah Ibu melakukan riset ini di daerah yang ternyata banyak keterbatasannya nih Bu dengan teknologi ini? Selain di Cijinjing tadi ya, gitu. Pernah di daerah lain misalnya? Saya sudah sering melakukan itu untuk pengabdian masyarakat. Ya saya cuma tinggal bawa ini, itu nanti kan sudah kontak dengan setengah-setengah. Itu tidak ada masalah hambatan jarak ya dengan ini. Kayak kalau kita ada peternak sapi aja ya, dia perlu straw itu kalau sudah berisi harus disimpan dalam kontainer atau termos yang berisi N2 cair. Selama dia terendam, tetap sustain mungkin itu akan unlimited, nggak akan mati ataupun apa. Sehingga kita cuma bawa itu aja. Jadi itu inseminasi buatan juga menghilangkan hambatan jarak. Walaupun misalnya saya harus ke Papua, saya bawa aja dari Lembang itu ada kontainer kan, ada yang 5 liter, ada itu atau bawa itu kita masukkan, kita harus tutup erat-erat. Ya paling izin di pesawat misalnya itu. Kita bawa ke sana, kita bisa itu, baru langsung nanti diinsamkan di ternak yang memang sudah dikategorisasikan bahwa ini yang siap diinsam, mana yang belum gitu. Ya, seperti itu. Menarik Bu. Ternyata praktis ya. Dari maksudnya alat-alat ini lahir justru dari labnya Bu Dace dan kawan-kawan di peternakan. Kemudian teknologinya yang tadinya mahal dan sulit untuk diproduksi sendiri, ternyata ada alatnya di sekitar kita dan justru mereduce cost jauh lebih besar jauh ya Bu. Sekali, betul. Kemudian selain ternak nih Bu, apakah pernah nih Bu Dace pernah melakukan penelitian ini di hewan-hewan yang lain nih, misalnya yang sifatnya mamalia gitu kan, hewan mamalia lain, pernah nggak Bu mengaplikasikan teknologi selain di ternak? Baik, selama ini kan saya bergeraknya di sapi, kambing, domba ya. Nah sebetulnya pada unggas juga bisa. Itu unggas ayam, kemarin hentok saya pernah, tapi memang bahkan justru bukan mamalia ya kalau pertanyaan tadi. Itu bisa ya. Dan malah di BIB Singosari itu sudah untuk burung pets animal, karena ke arah itu burung-burung yang mahal itu sudah diproduksi strawnya. Nah kalau kami di sini misalnya praktikum ataupun penelitian mahasiswa, ya kita pakai ayam, jadi itu lebih mudah lagi nampung sperma itu dimasas langsung gitu, nah seperti itu. Gitu ya. Wah, luar biasa. Yuk, ternyata saya kira tadi untuk hewan, maksudnya dengan hewan mamalia aja ternyata bisa ya. Hewan buas juga hewan liar bisa. Untuk yang dilestarikan atau hewan langka yang misalnya hewan langka ataupun yang di kebun binatang atau di mana itu memang dokter hewan, tapi harus hati-hati untuk menampungnya, itu harus dipingsankan dulu. Itulah itu risiko. Dan begitu nah itu saya mah nggak berani ya, karena dia baru bisa ditampung sperma itu kalau udah mau mendekati siuman. Ciri-cirinya tuh ekornya sudah bergerak. Saya nggak mau lah. Tantangannya luar biasa tuh Bu kalau gitu. Kalau yang yang dipingsankannya, maksudnya harimau Jawa kan nggak lucu ya Bu. Begitu dia mau bangun lah kita di depannya gitu kan. Tapi justru memang teknologi ini juga sangat membantu. Itu tadi ya kalau untuk hewan-hewan atau untuk hewan langka. Nah seperti itu saya pernah juga mendapat hibah dulu tahun berapa ya, untuk jadi si sperma ini bisa jadi bank sperma. Nah waktu itu saya penelitian anoa kan sudah hampir habis. Anoa termasuk ternyata waktu pas kita harus di bawah LIPI lah waktu itu ada ini gagal, ternyata nggak dapat kan itu kan, tapi saya waktu itu membawakannya itu anoa, saya takut itu hilang, hampir musnah lah sekarang juga. Nah itu tuh jadi kita buat bank sperma sama pada manusia juga kan suka ada. Iya memang ada kalau sekarang teknologinya. Nah itu ini sama seperti itu. Nah untuk ini kalau karena tadi kan kita memulai obrolan kita nih penelitian Bu Dace ini 2019. Ini tahun 2020 2021 tadi kan sudah mulai banyak inovasi-inovasi terutama dari sisi alat, dari sisi formulasi juga banyak dikembangkan ya Bu. Nah untuk tahun ini nih tahun 2022 ada inovasi apa nih Bu yang coba dikembangkan Bu Dace dan tim terkait kemarin teknologi itu ini? Saya ingin memaksimalkan seeder ini yang dari Australia ini, ya karena saya pernah baca ada satu jurnal tuh
jangan sekali pakai, katanya itu bisa 2-3 kali. Okay. Nah ini kita teliti, ini betul nggak begitu kita pakai, kan itu diinsertkannya tuh 10 hari sampai 12 hari, kemudian kita cabut, kita IB. Nah ternyata kita coba kita cuci, dan kemudian kita keringkan di autoclave segala, kemudian kita pakai lagi, ternyata masih bisa. Nah itu kan juga ya sedikit-sedikit cost yang biasa tadi $8 cuma buang saja atau satu kali pakai terus dibuang, tapi ternyata bisa di-reuse ya Bu ya. Kita itu lagi, itu kemarin tuh tahun 2020 kita coba yuk, ayo ternyata bisa. Ya. Di rentang 3 tahun terakhir penelitian Bu Dace ini terkait inseminasi buatan ternak, tantangan terbesar apa Bu yang pernah Ibu hadapin nih dari 3 tahun terakhir ini terkait penelitian? Ya kemarin sebetulnya pandemi ya. Sedih-sedihnya lah kalau bahasa anak sekarang. Sedih-sedihnya apa nih Bu? Sedih-sedihnya ya itu waktu itu kemarin tuh kita kalau ke kandang, kalau ke ini juga ya, dan kemudian waktu itu saya akhirnya kemarin fokus ke ini ke kambing dan domba, karena waktu itu domba sudah banyak dan kambing itu saya ingin sekali karena kan dia ada kambing perah di mana susunya itu diperlukan oleh kosmetik. Yang kalau saya baca artikel Ibu yang kambing etawa ya Bu ya? Ya kambing etawa itu bagus sekali. Nah tapi ternyata waktu itu keburu kena pandemi dan akhirnya saya juga kurang tahu ya apakah cuaca di sana ini banyak yang itu sampai ada yang abortus, keguguran, maksudnya terus kemudian banyak yang mati kambingnya tuh. Gitu. Oh yang responden yang 40 itu ya Bu ya? 40 ya. Pengusaha ternak kambing kemudian diambil samplingnya dengan kondisi yang macam-macam, ada yang ekstrim sampai bahkan itu pernah dari di Tasik pernah betul, saya tadi baca artikel. Tapi menarik Bu, saya baca artikelnya juga hasil penelitian, wah saya bilang nih variasinya banyak ya ternyata. Kalau buat buku ini saya sudah banyak sekali saya menghasilkan, ini yang terakhir lah dari tahun 2017 itu banyak bersama Ibu Nurholida itu. Nah di situ nanti saya selipkan hasil penelitian ALG tahun segini, masukkan hasil penelitian itu dengan mahasiswa dengan apa. Jadi saya selalu tampilkan ini yang sudah hasil-hasil penelitiannya. Karena mungkin jenis spesifikasi hewan A, hewan B, misalnya tadi sapi, kambing, berbeda kemudian hewan-hewan mamalia maupun hewan-hewan lain misalnya unggas segala macam, dengan teknologi ini reaksinya jadi berbeda dan hasilnya juga variasinya jadi lebih banyak ya Bu ya. Justru betul. Dari situ tantangannya riset ini harus berlanjut apalagi gitu kan. Kalau yang sudah dijalankan sekarang kan nih hewan khusus untuk ternak. Nah, nanti kalau yang untuk bukan ternak pasti challenging-nya pasti nambah lagi ya Bu. Emang orang suka ini ya kami kan ininya peternakan ya, jadi ternak tuh cuma segitu aja. Ya kita nggak boleh misalnya mau pada kucing banyak atau pada anjing karena itu kan ranahnya dokter hewan. Mereka juga mungkin mengerjakan ini tapi ya hanya kami fokusnya ke ternak. Oke, baik Bu. Kemudian development apa nih Bu? Misalnya pengembangan apa yang sebenarnya Bu Dace dan tim inginkan di penelitian berikutnya nih kira-kira? Apa misalnya ya itu tadi yang kita obrolkan tadi, kira-kira inovasi apa lagi Bu yang mau dikembangkan? Ya kemarin tuh salah satu dari lab kami tuh ada 5 orang dosennya tim. Nah kemarin dia baru selesai S3 dan itunya tuh adalah dia menemukan metode separasi juga kan yang kemarin saya lakukan di Cijengjing tuh memakai bahan kimia lah ya, memakai bovine serum albumin itu kan mahal. Nah dia sekarang dia itunya dengan pemberian asam ekstrim dan basa ekstrim. Nah karena kan X itu kan katanya sperm X itu ini tahan ke asam, kalau ini makanya kan mungkin pada manusia kalau mau pengen anaknya perempuan katanya gimana harus gini. Nah itu seperti itu. Nah akhirnya dia berhasil. Nah kemarin juga coba. Nah makanya begitu dia pulang, ayolah nanti kita sama-sama kita cobakan lagi itu. Jadi dipaparkan jadi murah, hanya dengan kita beli asam yang dari pH 4 sampai 7 itu kan normalnya dia 7 sampai 8. Nah kemudian yang basa ekstrimnya seperti itu kita cobakan, nanti kita coba diseparasi. Ini yang mau di develop untuk
penelitian tahun ke depan ya? Insya Allah. Oke, Insya Allah. Luar Karena biasa, dia Bu. mungkin udah kemarin kebetulan saya sebagai penguji luarnya dan kemudian selama ini membimbing, nanti kalau gitu kita terapkan lah di lab gitu. Menarik ya Bu, yang itu ya justru. Nah itu tadi. Jadi saya juga jadi mau tanya nih sama Bu Dace. Nah, berarti faktor pakan ternak juga sangat berpengaruh ya? Iya. Karena di podcast kita nih sebelumnya ada Pak Mansur yang bicara tentang rumput odot. Nah terkait pakan ternak juga berarti berpengaruh signifikan dengan hasil aktivitas penelitian reproduksi itu benar-benar tergantung pada pakan. Itu rumput odot tuh bagus sekali untuk menggertak juga berahi. Itu sudah banyak penelitian. Nah itu. Dan memang makanya kadang-kadang kita edukasi peternak gitu ya. Kadang-kadang mereka kan hanya ada sampah dapur atau apa atau nah itu. Pokoknya asal hijau kasih aja ke ternak gitu ya. Nah itu cobalah dengan bikin sepenggal itu rumput gajah atau apa karena aktivitas reproduksi terutama hormon itu kan pakan berpengaruh sekali pakan. Kalau dari penelitiannya Bu Dace nih sebenarnya yang paling signifikan pada saat pakannya organik atau non organik Bu? Saya sebetulnya pernah juga berkolaborasi ya lab-lab dengan nutrisi itu dengan Pak Diki itu bagaimana penggunaan penggunaan rumput hijauan dan juga non hijauan dan itu bisa bagus sekali menggertak. Jadi memang bagaimana dia sampai timbulnya berahi, timbulnya kualitas semennya itu kita cobakan. Jadi memang domba ataupun semua itu tetap hijauan yang diperlukan ya. Sedangkan kita kan berupaya jangan terlalu banyak konsentrat karena mahal sekarang harga. Itu kedelai atau apa. Nah, kita coba ada yang pure dikasih rumput saja, hijauan saja. Kalau di luar negeri tuh itu loh, saya memang S3 waktu itu di Jerman nggak pernah pakai konsentrat, rumput saja. Tapi kualitasnya kan bagus tuh susunya itu. Karena memang mungkin lingkungan zat hara atau apa ya rumput. Nah, di Indonesia tuh masih harus ditambah lah suplemen sedikit. Nah, kita cobalah ada yang dibandingkan yang betul-betul hanya dikasih rumput. Dan itu bisa kita ini juga. Yaitu mungkin dengan Pak Mansur itu ada odot, ada apa. Nah, kita berkolaborasi lah dengan mereka. Ini bagus katanya. Oke, kita cobakan. Seperti itu. Oke, Bu. Selain faktor itu juga, maksudnya selain faktor makanan, kira-kira faktor apa lagi nih Bu maksudnya untuk dapat tingkat keberhasilan risetnya Bu Dace ini supaya menjadi sangat maksimal? Itu memang lingkungan ya, maksud saya tuh kebersihan. Ya walaupun orang suka bilang, ini mah kan kandang, tetap harus di ini juga ya, jangan sampai itu kotorannya kita bersihkan. Dari lingkungan juga kan takutnya ada bakteri. Betul. Bakteri yang menyerang itu sehingga bisa terjadi abortus itu seperti itu. Dia kan kalau ternak kan nggak pernah berdiri dia kalau mau lahiran di mana aja ya Bu, di mana aja terus kemudian tiduran mana. Nah itu adanya itu. Jadi penyakit juga banyak itu pengaruh. Nah dari maksudnya dari metode inseminasi buatan pada ternak ini, kalau misalnya ada satu ternak misalnya kita ambil contoh misalnya sapi ya Bu ya. Nah sapi ini punya durasi maksimal nggak sih Bu untuk dilakukan inseminasi buatan? Sekarang tuh umumnya sudah biasa, sudah bukan ini lagi jadi di eBay. Jadi sekarang banyak makanya kalau bisa melihat ke BIB Lembang di sana tuh sudah disediakan oleh pemerintah berbagai pejantan unggul-unggul yang kemudian dibuat straw-nya itu. Gitu. Jadi dan sudah biasa kok peternak tuh dia datang mulai koperasi, saya mau straw-nya ini simental ataupun apa atau seperti itu. Dan memang sudah ya paling hambatannya tuh karena dia tidak bisa mengibekan sendiri, biasanya ada petugas namanya inseminator seperti itu. Jadi ada tenaga ahli, tenaga lapangan memang, juga tenaga lapangan yang memang mereka bisa membantu para peternak ini untuk melakukan inseminasi buatan supaya lebih steril, supaya kualitas straw-nya juga dijaga dengan kualitas, nanti capaian anakannya juga bisa lebih dimaksimalkan dan termonitor dengan baik ya Bu ya. Oke. Selain daripada itu juga kalau yang kambing gimana nih Bu? Ada periode khusus nggak kalau misalkan dengan teknologi ini? Sama aja tidak ada karena kan itu siklusnya setiap 21 hari atau sama sapi, kambing, domba tuh sama, hanya memang jumlah volume semennya itu kan lebih sedikit, biasanya maksimal 2 cc. Kalau
sapi yang bagus tuh di sana bisa 5 sampai 10 cc sekali. Nah, seperti Kalau itu. yang sapi Pasundan ini juga treatmentnya Bagus sama? ya, kemarin ya sampai 5 sampai 6 cc mah sudah bagus itu. Dan kebetulan memang itu sudah di apa ya, terdaftar mendapatkan strawnya itu SNI. Jadi dia sudah terregistrasi, dan itu tuh harus melalui dicobakan, dilihat. Kebetulan saya suka diminta bantuan oleh Kementan itu untuk, yaitu begitu ada pengusulan kita yang ngecek, oh ternyata sudah bagus ininya, dan itu dikasih label SNI. Itu bisa lebih mahal lagi strawnya gitu. Kalau dari penelitian Bu Dace dan tim nih, daerah mana yang kira-kira di Pulau Jawa atau Jawa Barat dulu nih Bu? Saya penasaran, pengen tahu daerah di Jawa Barat, daerah mana yang paling menarik untuk diaplikasikan teknologi ini? Saya tuh karena kebetulan pengalaman yang sudah ya, waktu itu saya sampai punya desa binaan tuh ada di Garut. Di Garut ya, kemudian ya di Tasik ada atau kayak dia kambing, kalau di Garut domba. Karena beda ya Bu, kambing sama domba ya? Ya beda. Nah itu waktu itu di Cijayana itu kita sampai punya desa binaan. Nah kebetulan ada ya dulu mahasiswa D3 yang sudah lulus dan dia di sana mau, jadi kita suka ke sana, suka ini, dan dia meneruskan lah seperti itu di kelompok-kelompok peternak. Dan ya kalau untuk sapi Pasundan ya memang di sana di Cijengjing, Ciamis itu memang tempatnya peternakan itu daerah situ. Bagaimana kalau yang di luar Pulau Jawa atau di luar Jawa Barat sendiri nih Bu? Kan pasti karakter daerah tertentu pasti beda ya. Misalnya kalau kita di Jawa Barat nih karakter peternaknya seperti ini dengan kondisi alam seperti ini gitu. Nah kalau di luar Jawa Barat sendiri yang paling menantang nih daerahnya untuk diaplikasikan penelitian Bu Dace ini di mana? Mungkin Bu, ini kita kan sekarang kita pengennya tuh menginikan sapi lokal ya. Nah itu di sana ada sapi Bali, itu di Bali juga jadi takut musnah kan. Nah jadi sebetulnya pengembang IB itu terus dijalankan sampai selain IB dan separasi dan juga transfer embrio. Terus kalau misalnya ada juga di Padang tuh, di Padang Mangatas itu juga itu sapi disebutnya ya sapi Sumatera ada. Terus saya pernah juga ke Madura, sapi Madura. Waktu itu ada expert dari Jerman dan kita sama-sama ke sana, ke Madura juga pernah. Itu beda-beda itu karakternya. Ya pasti Bu, kalau itu pasti semakin banyak variasi daerah semakin tertantang juga untuk melakukan sesuatu yang kalau variasi ini ditambah ini jadinya apa gitu ya. Kemudian kalau misalnya ternak yang sudah diinseminasi buatan kemudian lahirlah turunannya, nah itu secara kualitas tadi kan di awal kita udah cerita, secara kualitas dan juga kuantitas juga berbeda ya Bu ya. Ya karena kan itu berdasarkan dari sperma pejantan unggul. Biasanya terlihat sekali pertambahan bobot badannya, bobot waktu di sapi itu anak-anakannya tuh seperti itu. Apalagi kalau terus ditunjang oleh ada lagi misalnya teknologi transfer embrio itu embrionya tuh udah betul-betul dari induk dan dari jantan yang unggul. Itu kita juga ada balainya di Balai Embrio Ternak di Cipelang. Itu memproduksi embrio ya. Itu persis dimasukkan ke dalam straw juga si embrio tuh. Sama juga. Tinggal gitu aja, tinggal disertakan gitu. Luar biasa. Kemudian kalau balik lagi ke tadi yang kalau sapi gitu ya, sapi Pasundan ini punya ciri khas apa lagi nih Bu kalau yang di penelitian Ibu? Sapi Pasundan tuh dia tuh tahan terhadap jadi dia mudah adaptasi dengan keadaan lingkungan yang jelek juga. Karena kan di sana tuh dulu banyaknya di hutan di ini. Jadi pakan yang bagaimanapun dia bisa tumbuh, bisa berkembang. Nah itu jadi tetapi sudah secara marka genetiknya, molekularnya tuh telah diteliti oleh teman saya juga Ibu Nena. Ternyata kualitas dagingnya tuh bagus gitu. Makanya waktu itu Pak Gubernur tuh saya pengen pokoknya deklarasi itu sapi Wagyu tuh kayak katanya Pasundan itu dagingnya kayak sapi Wagyu.
gitu. Dan itu sudah mulai bertahap menuju itu ya. Maksudnya harapan pihak Pemda juga punya program yang harus dicapai oleh para peternak dan sudah mulai mengarah ke sana. Ya, karena yang Cijengjing itu balai itu di bawah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat. Selalu dibina di ini. Salah satunya saya diminta ke sana untuk peneliti ke arah spermanya. Terus waktu itu Ibu Nena ke arah pemuliaannya, molekularnya, kualitas dagingnya. Terus termasuk sosial ekonomi itu ininya gimana sih behavior peternaknya dalam memelihara itu. Nah, supaya ini ya Bu, supaya tetap konsisten sosial, gitu ya. Jadi berbagai aspek yang ada di lingkungan sekitar didukung dengan hasil-hasil riset supaya memang semua programnya bisa jalan dengan utuh ya. Ya harapan terbesarnya adalah ketahanan pangan di wilayah itu juga tercapai ya Bu. Betul, ketahanan pangan itu. Ini sebenarnya makin menarik nih Bu ngobrol kita nih. Ya mudah-mudahan saya bisa membagi sedikit. Nah karena kan pasti yang nyimak podcast kita juga tidak hanya Civitas Akademika, mungkin aja di luar sana ada para peternak yang berkesempatan untuk menyimak podcast kita. Ingin tahu nih Bu, dari Bu Dace dan tim kira-kira punya tips and trick apa nih untuk para peternak, yang khusus untuk peternak yang tadi kita obrolkan dari awal, sapi dan kambing. Dengan teknologi yang Bu Dace teliti. Ya, jadi kalau saya sih inginkan edukasi mereka dan juga mereka menerapkan lah ya, kalau setiap penyuluhan dari fakultas, dan kemudian juga bagaimana lingkungan kandang itu juga kan agar bersih dan sehat. Bukan saja sehat untuk ternaknya, tapi kan untuk para peternaknya. Betul. Nah seperti itu. Jadi marilah bersama-sama. Jadi kita coba peternakan itu kalau bisa dibilang sumber untuk protein hewani dia dibutuhkan loh. Oh ya, mau otaknya itu kan kita berkembang dari daging, dari susu, dari telur. Nah itu jadi kalau kita bersama-sama dari akademisi, ya peternaknya, dinas pemerintah, dukungan pemerintahnya juga. Itu kan akan ya kita nggak usah lagi tergantung dari Australia beli daging, nggak usah, kita bisa swasembada. Jadi kualitas dagingnya produk Indonesia itu tidak kalah bersaing dengan produk-produk impor ya, daging impor. Justru memang yang harus ditingkatkan ya itu karena keinginan kita bersama bahwa ya swasembadanya daging di kita nih produksinya justru harus lebih tinggi daripada maksudnya daripada kita harus impor dari luar ya. Oke, baik Bu, dengan tidak mengurangi rasa hormat nih kita, karena durasi kita sangat terbatas, nanti besok lusa kita ngobrol lagi nih Bu. Abis ini Ibu tadi kan janji punya penelitian yang lebih menarik ini, dan tadi menambahkan asam yang ekstrim. Nanti episode berikutnya mudah-mudahan kita bisa membahas tema itu ya Bu ya. Baik Sobat Innovtalks Universitas Padjadjaran. Demikianlah diskusi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ya Bu Dace bermanfaat bagi semua, dan juga inovasi berikutnya juga akan bisa diaplikasi dengan sangat maksimal oleh Bu Dace beserta tim dari Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Baik, sampai bertemu di kesempatan lainnya. Salam sehat selalu untuk kita semua. Dengan berakhirnya episode kali ini, saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu lagi Bu Dace di episode Innovtalks lainnya. Sampai bertemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.